Dus Maarten Paas Ja. heb ik ook in de jeugd bij NEC mee gespeeld. Ook NEC, ja. Dat is echt, Ja. Mentalitätsspieler, ein sehr emotionaler Spieler. Nichtsdestotrotz bin ich aber auch... Enggak lah, kita punya standar lah. Kita nggak mau asal pemain naturalisasi dan juga beberapa pemain lagi yang saya akan video conference di minggu-minggu ini. Tim Nasional Indonesia U23 fokus memperbaiki kondisi fisik selama menjalani pemusatan latihan di Dubai. Abner, how are you? This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together, all the time. Today, we die for each other. Ragnar Oratmangoen turun tangan bujuk Ula Romeni gabung timnas Indonesia. Jika misinya berhasil, lini serang skuad Garuda akan makin sangar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bakal ada beberapa pemain naturalisasi baru sebelum Juni 2024. Nama Romeni yang kini bermain di FC Utrecht masuk radar bersama bek NEC Nijmegen Kelvin Verdonk. Keduanya mengaku sudah dihubungi PSSI. Ragnar yang sudah lebih dulu dinaturalisasi mengatakan saat ini Romeni sedang mempertimbangkan apakah ingin gabung timnas Indonesia atau tidak. Tapi Ragnar tak akan diam saja. Pemain Fortuna Sittard itu mengaku bakal merayu Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Iya benar, Romeni sedang menimbang-nimbang, terakhir kali saya berbincang sama dia itu saat sebelum saya ke Indonesia untuk pertandingan melawan Vietnam, kata Ragnar dalam wawancara bersama. Kumparan. Saya kurang tahu pasti apa yang dia pikirkan sekarang, tapi nanti saya akan menghubungi dia tentang apa yang akan dia putuskan, ujarnya. Jika jadi dinaturalisasi, pengalaman Romeni di Eropa tentunya akan sangat membantu Garuda. Dia merupakan penyerang yang bisa ditempatkan sebagai target man atau winger kanan. Dengan demikian sang striker bisa bekerja sama dengan Ragnar yang merupakan winger kiri. Sejauh ini Romeni baru mencetak 1 gol dari 13 laga di Eredivisie. Statistik pemain berdarah Medan itu tak terlalu mentereng lantaran dirinya kerap bermain dari bangku cadangan. Menarik dinantikan duet Ragnar dan Romeni di lini serang timnas Indonesia. Profil Philipp Tietz, striker yang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Philipp Tietz adalah seorang pesepak bola yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan terkait asal-usul keturunannya. Banyak yang mengira bahwa dia memiliki darah keturunan Indonesia, namun tahukah kamu apakah hal ini benar? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang profil dan perjalanan karir Philipp Tietz, yuk simak penjelasan berikut. Philipp Tietz, lahir pada tanggal 9 Juli 1997, di Braunschweig, Jerman, adalah pesepak bola profesional berusia 26 tahun dengan tinggi 1,90 meter. Dia memegang kewarganegaraan Jerman dan bermain sebagai penyerang tengah, CF. Saat ini ia bermain untuk FC Augsburg. Dia bergabung dengan FC Augsburg pada 12 Juli 2023, dengan kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2027. Philipp Tietz memiliki lintasan karir yang menonjol mulai musim 2012-13 ketika ia bermain untuk Braunschweig U17. Cari blog ini beranda olahraga profil Philipp Tietz, striker yang dikaitkan dengan timnas Indonesia. Philipp Tietz adalah seorang pesepak bola yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan terkait asal-usul keturunannya. Banyak yang mengira bahwa dia memiliki darah keturunan Indonesia, namun tahukah kamu apakah hal ini benar? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang profil dan perjalanan karir Philipp Tietz, yuk simak penjelasan berikut. Philipp Tietz, lahir pada tanggal 9 Juli 1997, di Braunschweig, Jerman, adalah pesepak bola profesional berusia 26 tahun dengan tinggi 1,90 meter. Dia memegang kewarganegaraan Jerman dan bermain sebagai penyerang tengah, CF. Saat ini ia bermain untuk FC Augsburg. Dia bergabung dengan FC Augsburg pada 12 Juli 2023, dengan kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2027.
Philipp Tietz memiliki lintasan karir yang menonjol mulai musim 2012-13 ketika ia bermain untuk Braunschweig U17. Dia kemudian promosi ke Braunschweig U19 pada musim 2014-15 sebelum pindah ke Braunschweig pada musim 2016-17. Pada musim 2017-18, Tietz bergabung dengan SC Paderborn, dan pada Agustus 2018, ia bermain untuk Carl Zeiss Jena. Namun, ia kembali ke SC Paderborn untuk sisa musim 2018-19. Tietz melanjutkan perjalanannya pada musim 2019-20 bersama Wehen Wiesbaden. Terakhir, ia bergabung dengan Darmstadt 98 pada musim 2021-22, namun kemudian pindah ke FC Augsburg pada musim 2023-24. Philipp Tietz belum mengklarifikasi apakah memiliki darah keturunan Indonesia atau tidak. Sehingga, kebenaran informasi ini masih belum jelas. Kita tunggu kabar terbaru mengenai hal ini, ya. Sebelum Mimin mau bahas soal yang katanya Philipp Johan Tietz, yang diangkat oleh channel YouTube BARP, mari kita simak ulasan channel tersebut. Pemain keturunan Philipp Johan belak-belakan ingin bela timnas Indonesia kepada media Jerman. Pemain keturunan Jawa Timur, Johan belak-belakan Football Zone. Pemain FC Augsburg ini kayaknya memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk negara Indonesia. Sebelumnya Johan Tietz memang kerap menjadi langganan timnas Jerman di kelompok U. Tahun tersebut tidak dilirik untuk masuk skuad timnas Jerman senior. Karena itu Johan Tietz belum pernah dipanggil membela timnas Jerman senior hingga saat ini. Secara realistis penyerang FC Augsburg ini pun memastikan takkan pernah membela timnas Jerman senior. Saya belum menentukan harus membuat pilihan itu dengan sedikit realistis bisa dipastikan saya tidak akan pernah bermain untuk Jerman, ungkap Johan Tietz kepada media Jerman Football Zone. Johan Tietz pun membuka peluang membela timnas Indonesia jika memang dibutuhkan pemain keturunan. Harus berpikir lebih dalam apakah itu keputusan yang tepat atau tidak. Saya pernah mendengar bahwa di sana ada kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia tapi itu belum terwujud, jelas Johan Tietz. Kedengarannya seperti memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk tanah air. Kakek saya berasal dari Indonesia, dalam artian saya mempunyai sesuatu hubungan dengan negara ini. Keluarga saya juga ada tinggal di sana, cetus Johan bilang ia ingin membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Apalagi pemain 26 tahun itu sering digoda netizen tanah air untuk segera dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Setiap hari saya ditag di media sosial oleh orang-orang Indonesia, jadi saya sering melihatnya tidak tahu siapa yang bisa dan tidak bisa tampil untuk Indonesia. Orang-orang mengirimi saya pesan untuk bergabung dengan Indonesia, itu juga bisa menjadi sesuatu yang sangat indah. Saya tidak mengesampingkan hal itu tapi itu tidak terlalu konkret sehingga saya sekarang harus membuat pilihan tentang hal itu, tutup Johan. Itu ulasan channel ARP, Mimin telusuri dari beberapa sumber dan kenal berita, ternyata ini tidak ada benarnya, apalagi ini PSSI lagi cari penggantinya Ula Romeni. Bukan Ula Romeni, ini striker keturunan yang sudah foto bareng Shin Tae-yong, mirip Harry Kane. Teka-teki pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya masih menjadi misteri. Terbaru, Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan, ternyata bukan Ula Romeni. Sebelumnya, rumor kencang berhembus mengenai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia mengarah kepada sosok Ula Romeni. Diketahui, Ula Romeni merupakan pemain keturunan Indonesia asal Medan yang sedang bermain dengan FC Utrecht di Eredivisie. Ula Romeni adalah pemain dengan posisi penyerang tengah dan sayap. Ia memiliki kemampuan menggiring bola yang baik dengan penyelesaian akhir mematikan. Oleh sebabnya, supporter timnas Indonesia yakin Ula Romeni bakal dinaturalisasi oleh PSSI, apalagi dia tidak masuk radar Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB. Namun, Ketum PSSI menegaskan, sosok penyerang yang sedang diurus oleh mereka bukanlah Ula Romeni. Dengan demikian, kemungkinan besar, Ula Romeni bukanlah penyerang yang akan segera membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Terlebih, Ula Romeni tak seperti Kelvin Verdong pemain NEC Nijmegen, yakni belum bersuah foto bersama Shin Tae-yong. Tetapi, terdapat satu penyerang keturunan Indonesia yang telah bertemu langsung dengan Shin Tae-yong di Belanda, dan penyerang itu masih muda, bahkan lebih muda dari Rafael Struijk.
Namun, dia telah dipantau oleh Shin Tae-yong ketika FC Dordrecht U21 melawan ADO Den Haag U21 di lanjutan laga Eredivisie U21. Striker itu adalah Jens Raven, pengerang FC Dordrecht U21 dengan tinggi badan 189 cm. Secara postur ia mirip Harry Kane, penyerang asal FC Bayern Munich yang memiliki tinggi 188 cm. Dikutip dari akun Instagram Shin Tae-yong 7777, pada Sabtu, 6/4, Shin Tae-yong bahkan memberi selamat kepada Jens Raven ketika bertanding melawan Rafael Stoic. Menarik ditunggu siapa sosok penyerang keturunan yang akan dinaturalisasi berikutnya. Prediksi kalian siapa, guys? PSSI pastikan striker grade A yang akan dinaturalisasi bukan Ula Romeni. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa Ula Romeni bukanlah striker grade A yang akan dinaturalisasi. Sebelumnya beredar kabar bahwa Ula Romeni menjadi salah satu pemain yang diincar oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Kepada kanal YouTube Voetbal Premier pada 25 Maret lalu, Ula Romeni menyampaikan bahwa telah menjalin komunikasi dengan PSSI. Ya, kita telah menjalin komunikasi dengan Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia, Erick Thohir. Ya, suatu kebanggaan besar, karena nenek dan ibu saya lahir di sana, ungkap Ula Romeni, dikutip bolanusantara.com dari kanal YouTube Voetbal Premier. Bahkan, Romeni secara gamblang berujar bahwa PSSI ingin menaturalisasi dirinya, saya, agen dan presiden PSSI. Kita berbicara tentang apa yang mereka mau, naturalisasi. Mereka ingin saya di sana, membela timnas Indonesia, imbuh Romeni. Namun, kabar ini segera dibantah oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, betul bahwa akan ada 2 pemain naturalisasi yang akan bergabung, saya belum memastikan, karena belum foto dan tanda tangan dengan saya. Beberapa pemain lagi yang saya akan video conference di minggu-minggu ini. Memang akan ada 2 pemain naturalisasi, tetapi sebelum salaman, saya tidak akan bilang, ujar Erick Thohir. Kalau nanti suratnya masuk, berarti ada 2 pemain yang akan dinaturalisasi, tambahnya. Mengenai posisi bermain, Erick Thohir memastikan bahwa ada 1 nama yang bisa bermain di banyak posisi. Achter elkaar en ja, hij valt goed en ik kop hem binnen. Sedangkan 1 nama lain berposisi sebagai striker. Kalaupun Kelvin Khan dia bisa main di beberapa posisi, bek kiri, sayap, dan gelandang bertahan. Dia juga punya tendangan bebas yang cukup mematikan, lanjutnya. Untuk nama penyerang yang akan dinaturalisasi, Erick memastikan bukan sosok Ula Romeni, salah satunya striker. Tetapi perlu waktu, striker ini untuk menjadi tulang punggung. Saya pastikan bukan itu, Ula Romeni, tutupnya. Justin Hubner dipastikan dilepas Cerezo Osaka dan gabung timnas Indonesia U23 di detik-detik akhir. Yeah, I was really excited when I heard that Cerezo wanted me. Kabar baik datang buat skuad timnas Indonesia U23 jelang mentas di Piala Asia U23 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan kalau Justin Hubner bakal segera gabung Garuda Muda. Justin Hubner menjadi salah satu dari nama pemain yang dipanggil Shin Tae-yong buat ikut dalam pemusatan latihan, TC, di Dubai, Uni Emirat Arab. Namun sampai saat ini, Justin Hubner masih belum bisa bergabung karena tidak mendapatkan izin dari klubnya Cerezo Osaka. Cerezo Osaka menegaskan masih membutuhkan tenaga Justin Hubner untuk mengarungi kompetisi kasta tertinggi sepak bola Jepang, J-League. Meski begitu, Erick Thohir justru memberikan kabar bagus terkait Hubner. Sang pemain dipastikan akan bergabung dengan skuad timnas Indonesia U23 meski akan terlambat. Per hari ini, Justin Hubner dari Cerezo Osaka baru mau lepas setelah tanggal 17 April. Nathan Choyaon sampai sekarang belum ada kepastian, kata Erick Thohir. Tapi yang namanya Justin dan Nathan ingin sekali bermain. Cuman memang mereka itu sedang dipinjamkan klubnya. Jadi ada dinamika. Tapi kembali lagi sepak bola itu main 11 orang bukan cuma 2 orang. Jadi tim yang ada harus siap, tegasnya. Lebih lanjut, Erick Thohir juga berharap timnas Indonesia U23 bisa meraih hasil maksimal di ajang Piala Asia U23 2024 Qatar nanti.
Ada mimpi yang ingin dicapai yakni melihat timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. Syaratnya, Garuda Muda harus bisa finish minimal di peringkat 3 Piala Asia U23 2024. Coach Shin menargetkan lolos fase grup. Kalau ternyata bisa semifinal itu luar biasa. Kalau bisa 3 besar lolos ke Olimpiade. Menurut saya ini bukan mimpi di awang-awang, jelas Erick Thohir. Tim ini harus berani melihat mata musuh-musuhnya. Kita manusia juga dan kita juga bisa main. Jangan justru takut. Gak ada zamannya PSSI sekarang pemain bisa bicara begitu, takut dengan lawan, ujarnya. Pasukan Sintayong akan kembali menggelar laga uji coba kontra Uni Emirat Arab pada tanggal 8 April. Lalu di Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Qatar, Australia dan Yordania.